Mazmur 88 ini kita melihat pergumulan hidup dan doa serta keluhan yang diungkapkan oleh seorang yang bernama Heman kepada Tuhan. Kita dapat melihat saat-saat dia merasa begitu tertekan dalam jiwanya, saat dimana dia merasa Tuhan meninggalkan dia dan dia harus menghadapi semua pergumulan hidup itu seorang diri. Mazmur pasal yang ke-88 ayat yang pertama. Nyanyian. Mazmur bagi Korah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Israel. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu memungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu yang Engkau inspirasikan kepada sang pemazmur dalam Mazmur 88 ini menolong kami untuk mengerti sikap hati kami dan apa yang mesti kami lakukan di saat kami melewati masa kegelapan dan masa tekanan hidup, di saat kami merasa depresi itu menekan hidup kami. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami tahu bahwa di balik semua keadaan yang kami lewati ada pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang tak mengecewakan itu. Roh Kudus, tolong hamba-Mu dan semua yang mendengar, supaya uraian firman-Mu yang sebentar akan disampaikan menjadi pelita bagi hidup kami di tengah kegelapan, mengajar kami untuk hidup dalam kemenangan di hari ini. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan semua kita berkata
Amin. Saudara-saudari, apakah persamaan dan perbedaan antara grafit, arang hitam yang dipakai menjadi inti pensil yang kita pakai untuk menulis, dengan berlian yang dipakai orang menjadi mata perhiasan yang dikenakan? Apa persamaan dan perbedaan antara grafit dan berlian? Jelas lebih mudah bagi kita untuk mengetahui perbedaannya dibandingkan persamaannya, karena perbedaannya sangat menyentuh. Bicara tentang nilai, jelas kita tahu bahwa nilai dari grafit dibandingkan dengan berlian sulit untuk dipersamakan. Kalau kita menulis dengan pensil dan ujung pensil kita patah dan arang pensil itu jatuh ke lantai, saya hampir pastikan tidak ada seorang pun di antara kita yang mencoba mencarinya lalu menyambungnya lagi. Kita buang saja dan kita raut kembali pensil itu dan kita gunakan yang baru. Tetapi tidak demikian halnya kalau berlian yang kita miliki jatuh ke lantai. Kita tidak, biar saja berlian, kita cari ke toko beli lagi. Tidak. Kita akan cari berlian itu sampai ditemukan. Karena harganya, saudara, antara grafit dengan berlian sangat jauh berbeda. Harga berlian berjuta kali lipat dibandingkan harga arang yang dipakai untuk menjadi inti dari pensil itu. Warnanya pun sudah sangat berbeda. Kalau inti pensil hitam tidak menarik, tidak demikian halnya dengan berlian. Kalau ditimpa cahaya berkilau-kilauan, itu sebabnya dijadikan mata perhiasan. Tidak ada orang memakai ujung pensil sebagai gantungan dari liontin dari kalungnya. Tidak ada, saudara. Sangat berbeda. Tetapi pada dasarnya, secara kimiawi, kedua bahan ini persis sama. Pada dasarnya grafit dan berlian tidak berbeda secara kimiawi. Kalau kita bawa inti dari pensil itu ke laboratorium kimia dan kita minta tolong dianalisa, petugas mulai menganalisanya dan petugas laboratorium akan memberitahu kepada kita, Pak, inti pensil ini secara kimiawi adalah karbon, arang. Dan kalau saudara memberikan berlian untuk diperiksa dan dianalisa di laboratorium yang sama, sesudah dianalisa oleh petugas laboratorium, dia akan memberitahu kepada saudara, berlian ini, Pak, pada dasarnya secara kimiawi adalah karbon juga, arang, sama-sama arangnya. Tetapi mengapa berbeda? Karena saudara-saudari, walaupun secara kimia sama-sama C, arang, karbon, tetapi kepadatan molekulnya sangat jauh berbeda. Kalau saudara belajar sedikit tentang ilmu kimia, kita tahu tentang kepadatan molekul. Dan molekul dari arang yang menjadi grafit itu begitu renggang, sehingga akibatnya dia lunak dan dapat dipakai untuk menjadi alat tulis. Tetapi arang, karbon pada berlian, molekulnya begitu sangat keras, begitu sangat padat, sehingga dia menjadi salah satu bahan yang terkeras di dunia. Saudara-saudari, berlian adalah bahan yang paling kuat di dunia. Akibatnya dia dipakai menjadi campuran mata bor yang dapat melubangi baja yang sekeras apapun. Bahkan begitu kuat dan kerasnya berlian, dia lebih kuat dibandingkan baja. Mengapa? Mengapa? Arang yang satu lunak, arang yang lain menjadi begitu keras. Apakah yang mengakibatkannya?
Kalau sebatang pohon terbakar hangus, kemudian rebah ke tanah, tertimbun oleh tanah, bertahun-tahun kemudian, pohon itu akan berubah menjadi grafit. Tetapi saudara-saudari, kalau pohon yang sama terbakar hangus, roboh ke tanah, tertimbun tanah, bukan bertahun-tahun, bukan berbelas tahun, bukan berpuluh tahun, tetapi beribu tahun terpendam di dalam tanah dan mengalami tekanan yang begitu sangat kuat dan terkena suhu yang sangat tinggi. Akibatnya arang ini berubah menjadi berlian. Tekanan yang sangat tinggi dan suhu yang sangat tinggi yang dialaminya mengakibatkan molekul-molekul yang menjadi padat dan dia berubah menjadi berlian. Artinya kalau saudara punya pensil, beritahu pada ujung pensil, engkau calon berlian. Kalau saja dia terkena tekanan yang sangat tinggi beribu-ribu tahun. Ibu bapak, saudara-saudari, tekanan yang sangat tinggi mengubah arang menjadi berlian. Hal itulah yang kita dapat lihat di dalam kehidupan penulis Mazmur pasal yang ke-88 ini. Dan kalau kita baca Mazmur pasal yang ke-88, di dalamnya kita melihat tiga hal. Yang pertama, kita melihat latar belakang dari penulisan Mazmur ini. Yang kedua, kita melihat isi dari Mazmur tersebut. Dan yang ketiga, kita melihat pelajaran yang dapat kita petik dari dalamnya. Tiga hal. Yang pertama, kita dapat lihat latar belakangnya. Yang kedua, kita dapat melihat isi dari Mazmur itu sendiri. Dan yang ketiga, kita dapat melihat pelajaran-pelajaran penting yang kita dapat tarik dari Mazmur pasal yang 88 ini. Latar belakang. Siapakah yang menulis Mazmur ini? Di dalam ayat yang pertama dijelaskan, pemazmur pasal yang 88 ini ditulis oleh seorang yang bernama Heman, orang Israel. Saudara-saudari, di dalam kitab Perjanjian Lama ada dua orang yang disebut dengan nama Heman atau bernama Heman. Orang yang pertama di dalam 1 Tawarikh pasal yang kedua ayat yang ke-6, yang bersangkutan adalah anak dari Esra, cucu dari Yehuda, cicit dari Yakub, keturunan dari Ishak dan Abraham. Yakub bersama dengan anaknya Yusuf dan semua saudaranya termasuk Yehuda mengungsi ke Mesir. Di Mesir, anak dari Yehuda, Esra, akhirnya melahirkan seorang anak bernama Heman. Itu dituliskan di dalam 1 Tawarikh pasal yang kedua ayat yang ke-6. Artinya Heman ini yang pertama adalah orang Yahudi atau orang Ibrani yang hidup di Mesir di saat orang Israel berada di dalam perbudakan di Mesir. Itu Heman yang pertama. Heman yang kedua dituliskan di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dan 1 Tawarikh pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yang bersangkutan, kata 1 Tawarikh pasal 6 ayat 33 adalah anak dari Yoel dan cucu dari Nabi Samuel. Dan yang bersangkutan hidup di zaman Raja Daud. Saudara-saudari, menurut 1 Tawarikh 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Heman yang kedua ini merupakan salah satu dari 3 orang yang diangkat oleh Raja Daud menjadi pemimpin pujian, memimpin paduan suara dan para pemain musik yang memuji-muji Tuhan siang dan malam di dalam kemah suci yang dibangun oleh Daud bagi Tuhan. Berarti 2 orang yang
berbeda, hidup di zaman yang berbeda. Yang satu hidup saat orang Israel dalam penjajah di Mesir, yang satu hidup pada saat orang Israel di bawah pemerintahan Raja Daud. 500 tahun beda kehidupan mereka. Siapakah Heman yang menuliskan Mazmur 88? Heman pertamakah? Heman keduakah? Kita dapat menduga dengan sangat pasti bahwa Heman kedua, yaitu si pemimpin pujian yang hidup pada zaman Daudlah yang menulis Mazmur pasal yang 88 ini. Untuk apa Mazmur ini ditulis? Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, dikatakan Mazmur ini merupakan nyanyian pengajaran Heman. Nyanyian pengajaran. Artinya Mazmur ini ditulis untuk memberi pelajaran bagi kita. Mazmur ini ditulis untuk memberi pelajaran bagi para umat Tuhan, bagi umat Tuhan. Saudara-saudari, dalam Mazmur ada 150 pasal. Dari 150 pasal itu ada 13 pasal yang disebut sebagai nyanyian pengajaran, maskil dalam bahasa Ibrani. Nyanyian-nyanyian yang dituliskan untuk memberi pelajaran pada mereka yang menyanyikannya. Dan Mazmur 88 menempati urutan ke-11 dari 13 maskil atau nyanyian pengajaran itu. Mengapa saya katakan ini? Mengapa saya jelaskan? Mungkin dari kantor saudara bertanya, untuk apa itu dijelaskan? Saudara, ini sangat penting. Nanti di akhir uraian firman Tuhan, saudara akan jadi mengerti mengapa ini penting untuk saya jelaskan. Bahwa ini merupakan maskil atau nyanyian pengajaran. Dan kalau kita melihat lebih jauh latar belakang dari Mazmur ini, kita dapat melihat bahwa Mazmur ini bersifat sangat unik. Berbeda dengan Mazmur-Mazmur yang lain. Dia sangat unik. Saudara-saudari, kalau kita baca kitab Mazmur, dan kalau kebetulan Mazmur itu berisi satu seruan permohonan pertolongan kepada Tuhan, maka isinya dan susunannya akan kurang lebih seperti ini. Dimulai dari cerita pergumulan hidup si penulis Mazmur, lalu dilanjutkan dengan seruan permohonan pertolongannya kepada Tuhan, dan diakhiri dengan seruan kemenangan, sorak-sorai kemenangan karena Tuhan telah menolong dirinya. 3 babak. Dimulai, oh Tuhan, aku seperti hewan yang dikejar-kejar, hewan buruan yang harus berlari, bersembunyi dari gunung yang satu kepada gunung yang lain. Lihatlah, musuhku telah mengepung aku seperti air bah. Kemudian dilanjutkan dengan seruan, ya Tuhan, tolonglah aku, ingatlah aku, ya gunung batuku, jangan biarkan aku seorang diri. Seruan permohonan pertolongan. Kemudian diakhiri dengan sorak kemenangan, terpujilah nama Tuhan, Dia yang telah melatih tanganku untuk berperang. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia membela aku. Puji Tuhan, haleluya, karena Dia tidak membiarkan aku seorang diri, dan aku boleh beria-ria atas kemenanganku. Diakhiri dengan apa, saudara? Sorak kemenangan. Dimulai dengan suasana kelabu, dilanjutkan dengan seruan kepada Tuhan, dan diakhiri dengan suasana cerah penuh kemenangan, sorak-sorak. Itu isi kebanyakan Mazmur yang merupakan pujian permohonan pertolongan pada Tuhan. Tetapi Mazmur 88 tidak demikian. Dia beda dari yang lain. Dia dimulai dengan suasana kelabu, diteruskan dengan suasana kelabu, dan bukan diakhiri dengan sorak kemenangan, tetapi diakhiri dengan suasana yang sangat kelabu. Dari ujung ke ujung itu kelabu semuanya. Coba lihat ayat 17-19. Saudara akan memahami apa yang saya maksudkan tentang hal itu. Mazmur 88 ayat 17-19. Coba tangkap nuansa yang dituliskan di sini. Kehangatan murkamu menimpa aku. Ayat 17, kedahsyatanmu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak.
telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Saudara-saudari, kelabu. Bukan diakhiri dengan kata ayat 19, bukan Mazmur ini bukan diakhiri dengan kata demikian. Telah kau jauhkan daripadaku lawan-lawanku. Kenalan-kenalanku adalah kemenangan. Bukan itu. Tetapi diakhiri, kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Kelabu. Dan memang Mazmur pasal yang ke-88 ini, saudara-saudari, mengungkapkan pergumulan dari si penulis Heman. Dia bercerita bagaimana dia merasa tertekan, dia merasa depresi, dia merasa ingin mati saja, dia merasa tak berdaya. Bahkan dengan terus terang dia katakan, aku putus asa. Dan di dalam suasana seperti itu, dia mengungkapkan dua hal. Di tengah-tengah pergumulan hidup itu dia katakan dua hal. Yang pertama dia katakan, Tuhan telah menolak dia. Tuhan murka kepada dia. Tuhan menekan dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia katakan, kenalan-kenalan, sahabat temannya juga melupakan dia dan meninggalkan dia. Saudara, kalau kita sedang melewati masa depresi, itu masa yang sangat-sangat tidak nyaman. Semua orang yang pernah mengalami masa depresi, entah kecil, entah besar, entah pendek, entah panjang, saudara pasti tahu, itu masa yang sangat tidak nyaman. Sulit tidur, sulit makan, apa saja semua serba salah, hidup gelisah, tidak tenang. Dan kalau dalam keadaan seperti itu, kita merasa ditinggalkan teman-teman kita, orang-orang yang dekat pada kita meninggalkan kita, tidak peduli pada kita, menyingkirkan kita, menyisihkan kita, mengasingkan kita. Mereka pura-pura tidak kenal lagi kepada kita. Sehingga kita harus menanggung semua tekanan itu seorang diri. Saudara-saudara, masa itu masa yang sangat-sangat sukar. Karena kita harus tanggung seorang diri. Tetapi tidak ada yang lebih berat lagi. Tidak ada yang lebih sukar lagi melampaui. Kalau di saat kita sedang mengalami depresi, bukan hanya kita merasa ditinggalkan oleh teman, tetapi di saat yang sama kita merasa ditinggalkan Tuhan. Itu perasaan yang paling luar biasa beratnya dalam hidup ini. Dan itulah yang dialami oleh Heman, saudara-saudara, yang dia tuliskan dalam Mazmurnya. Tetapi dalam Mazmur di mana ia berulang kali menulis kata kegelapan untuk menegaskan betapa berat pergumulan yang dia sedang hadapi, kita dapat menarik 3 pelajaran penting dari dalamnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Mazmur ini merupakan nyanyian pengajaran. Ada 3 pelajaran penting yang dapat kita tarik dari Mazmur yang bernuansa kelabu dari awal sampai akhir. Yang pertama, Mazmur ini menunjukkan kebesaran, kasih, kemurahan, kesabaran, dan anugerah Tuhan. Saudara-saudari, Mazmur 88 menjelaskan kepada kita kesabaran, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang sangat besar. Ingat, pemazmur Heman di dalam Mazmur 88 dia sedang berbicara kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Dia sangat sadar bahwa dia sedang berbicara kepada Tuhan. Dan saudara, kalau kita mengerti kita sedang berbicara kepada penguasa alam semesta, semestinya kita berbicara dengan sopan dan penuh hormat. Seperti kalau saudara diundang gubernur atau menteri, apalagi presiden, untuk berjumpa pribadi, dan saudara diajak bicara oleh Pak Presiden, pasti saudara akan berbicara dengan santun dan hormat. Apalagi harusnya kepada Tuhan.
Tetapi coba perhatikan bagaimana cara Heman bicara kepada Tuhan. Semau-maunya dia bicara, dia marah-marah kepada Tuhan. Dia menuduh Tuhan. Kalau aku tertekan seperti ini Tuhan, itu karena Engkau yang menekan aku. Dalam ayat yang ke-8. Dia menuduh Tuhan, kalau teman-temanku meninggalkan aku, itu karena Engkau yang buat mereka tinggalkan aku. Tuhan sebagai penyebab mengapa teman-temannya meninggalkan dirinya. Ayat 9, coba lihat ayat 9. Dia katakan begini dalam ayat 9. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Dia timpakan seluruh kekesalannya kepada Tuhan. Dan dia tuduh Tuhan menjadi penyebab dari semua ini. Dalam ayat yang ke-15 dia katakan, Tuhan, Engkau telah buang aku. Dan bukan hanya dia marah-marah kepada Tuhan, dan bukan hanya dia tuduh Tuhan. Di dalam ayat 11 sampai 13 dia mengancam Tuhan. Dia katakan begini, adakah arwah yang orang mati dapat memuji Engkau? Bisakah orang yang sedang di liang kubur memuji-puji Engkau? Artinya Tuhan, kalau Engkau biarkan aku terus depresi seperti orang yang mau mati ini, jangan heran kalau aku tidak puji-puji Engkau. Ayat 13 dia katakan, mungkinkah orang yang hidup di negeri lupa akan menceritakan keajaibanmu? Artinya Tuhan, kalau aku lupakan Engkau, jangan salahkan aku. Itu karena Engkau yang buat begini. Dia ancam Tuhan, dia marah kepada Tuhan. Saya pikir saudara, kalau saya menjadi Tuhan, sudah lama saya kepret ini orang. Tapi untungnya Tuhan bukan saya. Dengan sabar, dengan penuh murah hati, didengarnya Heman yang lagi marah-marah pada dia. Saudara, untung bukan kita lah yang jadi Tuhan. Kalau kita yang jadi Tuhan, udah lama ini dunia binasa, saudara. Habis semuanya. Kita lagi mengemudikan mobil lampu merah, kita berhenti lampu hijau, belum kita ganti gigi presneling belakang, langsung darah kita sampai di ubun-ubun. Baru tetet aja udah sampai ubun-ubun. Ini bukan tetet lagi nih, Allah Mazmur 88. Tuhan dengan sabar, penuh kemurahan, dibiarkan si cacing kecil namanya si Heman marah-marah kepada dia dengan sabar, bahkan dalam penuh anugerah. Dengarnya Heman, terbukti Heman menjadi penulis Mazmur ini, itu merupakan bukti anugerah Tuhan. Terbukti tulisannya menjadi bagian dari Mazmur, itu merupakan bukti besarnya anugerah Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, Tuhan mengerti pergumulan hidup kita. Dia penuh dengan kemurahan dan dia penuh dengan anugerah di saat kita sedang bergumul dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mulai ngaco dalam pikiran kita karena kita tidak jernih dalam pergumulan hidup kita, dan kita mulai uring-uringan pada Tuhan, dia penuh mengerti keadaan kita karena dia penuh dengan kesabaran, kemurahan, dan anugerahnya itu sangat besar dan tak terbatas adanya. Yang kedua, Mazmur 88 ini menjelaskan kepada kita bahwa di saat kita sedang bergumul dalam pergumulan hidup, dalam keadaan depresi, dalam keadaan tertekan, jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Walaupun mungkin seperti tadi saya katakan, dalam keadaan pikiran yang tidak jernih, kita bicaranya ngalor ngidul, ngacau, tetapi tetaplah berdoa kepada Tuhan. Tetap saja berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengerti dalam keadaan tertekan kita kacau, tetapi tetaplah berdoa kepada Dia. Itu sebabnya Mazmur ini ditulis dengan kelabu dan ditutup dengan kelabu. Kalau Mazmur ini diawali dengan suasana kelabu seperti Mazmur yang lain, kemudian seruan kepada Tuhan, kemudian sorak-sorai kemenangan, maka dia selesai, tidak usah dinyanyikan lagi. Sorak kemenangan selesai, tamat.
Tapi ini kelabu, seperti tidak kunjung selesai, sehingga dapat dinyanyikan dari awal lagi. Kelabu, tidak selesai dinyanyi lagi awal. Seperti tak terhentikan, saudara. Sama seperti kalau saudara pernah dengar lagu ini, atau saudara pernah menyanyikannya. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong. Nah, perhatikan kalimat terakhir. In the strength of the Lord. Akhirnya itu nggak berhenti. In the strength of the Lord, you are, balik lagi ke depan, my hiding place. In the strength of the Lord, belum selesai. You are, balik terus, nggak selesai seperti kaset yang nggak bisa berhenti itu, saudara. Karena ujungnya nggak berakhir. Lain kalau misalkan akhirnya in the strength of the Lord, akhir in the strength of the Lord, akhir. Ini enggak. In the strength of the Lord, you are. Nah, selesai. Artinya ini lagu nggak bisa berhenti. Begitu juga Mazmur 88 ini, saudara. Tidak dapat berhenti. Mengapa? Maksudnya supaya di rasa kita tertekan, kita terus menyanyi, memuji, berdoa tanpa kunjung selesai. Gigi berdoa. Jangan berhenti berdoa. Dia didesain khusus sangat unik supaya tak berakhir. Makanya akhir belakangnya itu ngambang. Bukan sorak kemenangan. Supaya balik lagi terus memberi pelajaran di tengah-tengah pergumulan. Jangan berhenti berdoa. Kalau doa sekali belum selesai, sudah nyanyi sekali kok belum dijawab, nyanyi lagi ke depan karena memang nggak selesai ini. Dan memang seringkali depresi tidak selesai hanya dengan satu doa. Tidak selesai dalam satu hari, satu minggu. Dalam masa pergumulan yang panjang itu, terus angkat hati kepada Tuhan yang kebesaran anugerahnya tak terbatas. Yang ketiga, saudara-saudari, Mazmur ini menegaskan kepada kita, memang masa kegelapan, masa tekanan yang berat, pakai Tuhan untuk melahirkan para pahlawan-pahlawan imannya. Masa pergumulan tekanan yang sangat berat mengubah grafit menjadi berlian. Coba lihat para pahlawan iman dalam Alkitab, sebutkan saja nama mereka. Saudara akan bisa melihat sebagian besar dari mereka, hampir seluruh mereka dilahirkan dan dibesarkan melewati masa pergumulan hidup yang sangat berat. Yusuf, Musa, Daud, Gideon, Daniel, sebutkan saja nama-nama orang-orang besar yang menjadi pahlawan iman dalam Alkitab. Semua mereka melewati masa-masa tidak mudah dalam hidup mereka. Itu pula yang dilewati oleh Demak. Dia melewati masa pergumulan yang sangat panjang. Dalam ayat 4 dia katakan, Tuhan, aku kenyang dengan sengsara. 16 dia katakan, Tuhan, dari sejak masa kecilku aku ini seperti orang yang sudah mau mati saja. Masa pergumulan yang panjang yang mengakibatkan dia terkristalkan menjadi orang yang penuh hikmat sehingga mampu mengajar, saudara. Itu sebabnya Mazmurnya disebut sebagai maskil atau nyanyian pengajaran. Pengajaran yang bersumber dari hikmat yang dia terima melalui pergumulan perjalanan bersama dengan Tuhan yang panjang. Ibu bapak, kalau kita mau tambah pengetahuan, kita bisa baca buku. Baca buku pengetahuan kita bertambah. Tetapi orang yang berpengetahuan tinggi belum tentu berhikmat. Orang yang pengetahuannya luas, gelarnya panjang, bahkan gelarnya berderet-deret lebih panjang daripada namanya sendiri, saudara.
belum tentu berhikmat. Buktinya rumah tangganya kacau, hidupnya kacau balau karena berhikmat. Pandai tapi belum tentu berhikmat. Pengetahuan dapat kita peroleh dari baca buku, tetapi hikmat kita peroleh melalui pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan. Melewati masa sukar, melewati tempaan dari badai hidup dan terpaan dari taufan hidup. Di sana saudara, grafik itu menjadi perlihatkan. Tak heran Heman dipilih oleh Daud menjadi salah seorang pemimpin pujian di dalam pemerintahannya. Satu kedudukan yang sangat tinggi pada zaman itu, sangat penting, karena dia ditempa oleh persoalan. Saudara, pertanyaan saya, apakah yang sedang saudara alami hari-hari ini? Masa-masa seperti yang dilewati oleh Heman, masa-masa yang tidak mudah, pergumulan batin seperti yang dialami oleh Heman, serang merasa ditinggalkan orang, bahkan Tuhan pun seperti Tuhan kok apa-apaan ini, apa-apaan. Saudara sepertinya mau berkata begitu kepada Tuhan. Gigih, jangan menyerah. Ada orang berkata, aduh Pak, saya lihat orang-orang Kristen, aduh, iman saya jadi kendor Pak. Lihat mereka, aduh Pak, iman saya jadi mundur. Maklum dong Pak, wajar dong kalau saya iman saya jadi mundur melihat orang begitu. Saya ngomong, tidak wajar. Tidak wajar. Kalau iman kita tergantung kepada orang lain, itu tidak wajar. Kalau iman kita tergantung kepada suasana sekitar kita, itu tidak wajar. Orang lain lemah, kita jadi lemah. Orang lain kuat, jadi kita kuat. Itu namanya iman memble bin tempe, saudara. Nggak wajar. Yang wajar iman itu di tengah-tengah terpaan hidup. Walaupun kita tahu ada pergumulan yang sangat besar kita alami dalam batin kita bertahan sampai akhir. Terpaan itu tidak kunjung selesai, kita bertahan sampai akhir. Dan itulah iman yang mengakibatkan orang-orang besar dalam Alkitab disebut sebagai para pahlawan iman Tuhan. Iman yang seperti itu, saudara-saudari, melewati ujian terpaan, mengubah arang menjadi berlian. Hari ini ambil pilih putusan. Kita mau hidup menjadi arang atau menjadi berlian. Ambil putusan dengan jernih. Saya mau jadi arang atau berlian. Di tengah badai hidup, ingat kebesaran anugerah kesabaran Tuhan dalam hidup ini. Di dalam terpaan hidup, gigih dalam doa, karena melaluinya kita akan berubah menjadi permata hatinya Tuhan.